Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua filosofi yang saya beberapa kali filosofi ini muncul di ruang publik, tapi memang ini filosofi. Ada sebelum kamu tulis kakak sudah baca. Ini sebuah filosofi yang mendalam. Artinya apa? Semua peristiwa yang terjadi diam-diam di belakang rumah, di samping rumah, di atap rumah, atau kamu tembak sesuatu dari jauh, kami sudah tahu, kami sudah baca kemana arah ini, angin ini pergi, kemana burung ini terbang, itu kami sudah baca. Dan dalam politik Indonesia hari ini yang kita lihat hari ini, seperti peristiwa demo 17 Agustus 2025, itu semua narasi besar yang tergambar di publik hari ini, narasi sengklek yang tergambar di ruang publik hari ini dari radio mereka yang memainkan semua itu, menggoyangkan semua itu. Kita sudah bisa, saya tadi bilang filosofi kami, ada sebelum kamu tulis kakak sudah baca. Itu sebuah filosofi yang kami bisa baca dari semua sisi alam manapun, kami akan baca, lihat. Dan itu permainan dan politik Indonesia hari ini yang kami perhatikan terus, dan memang udah mulai muncul di ruang publik. Satu demi satu mulai muncul di ruang publik. Karena ini gambaran besar peristiwa demo dengan kerusuhan, pembakaran, terus jarahan rumah Ibu Sri Mulyani dan anggota DPR. Peristiwa itu di Jakarta. Peristiwa itu satu radio, frekuensi yang jalan, satu siaran, kadang-kadang dapat gelombangnya berbeda-beda. Dan itu frekuensi itu mulai kelihatan. Radio siapa yang bikin penyiaran itu, Anda bisa baca ini. Ini peta besar yang kami lihat. Kami teropon dengan istilah tadi saya bilang, ada sebelum kamu tulis kakak sudah baca. Itu. Dan ini ditujukan ke orang kampung. Dan ini mainan orang kota. Tapi dia pikir dia pakai pengetahuan dia yang hebat karena sekolah di Amerika, sekolah di Australia, di Filipina, di Jepang, sehingga dia pikir ilmu itu dia bisa memainkan semua. No way. Tapi orang kampung akan membaca kalau seorang nelayan dia pergi ke laut, dia akan membaca angin di udara, dia akan membaca awan ini di sebelah mana, awan ini ikan banyak di laut ini, laut dalam, laut sedang, itu dia akan baca. Begitu juga seorang petani, dia akan melihat tanda-tanda alam juga untuk membaca bagaimana ini musim ini, musim ini. Itu semua tergambar. Yang saya perhatikan dari politik Indonesia hari ini, apalagi narasi yang dimainkan di media sosial sampai di TV-TV nasional yang hari ini mereka menggambarkan, itu sebetulnya rangkaian besar yang sudah digambarkan di awal. Di pertengahan ada demo bulan Agustus 2025 yang pembakaran besar-besaran, pembantaian, semacam chaos di tengah, tapi itu dikendalikan. Narasi itu masih jalan, radionya frekuensinya sama, cuma ya tergantung, kadang frekuensi ini diputar di daerah mana, di wilayah mana, dengan frekuensi yang berbeda-beda, gelombangnya berbeda-beda. Itu udah dibaca. Jadi sampai kita lihat terakhir ini, peristiwa terakhir
semacam mensudutkan seseorang, kalimat yang sangat mensudutkan. Padahal cerita mensudutkan seseorang ini ada cerita besarnya, sudah pernah digambarkan oleh orang lain di pihak ini. Tapi orang ini tiba-tiba dia naik dengan sebuah pandangan yang dia mensudutkan benar peristiwa itu, sehingga semua orang melihat, kok ini benar-benar, kenapa dia tidak kelompok ini langsung, dia kan punya kekuasaan, dia punya media, dia punya segalanya, kenapa dia tidak langsung tegur kepada orang-orang yang membuat keonaran-keonaran di publik. Si A, si B, kamu coba cari narasi yang lain, coba membangun dirimu. Dia tidak tegur ke yang si D, si F, justru dia lempar batu lagi ke yang si A ini. Yang kita berpikir sebagai warga bangsa, ini orang dia sangat menyerang benar ini. Ini ada wilayah politik sebetulnya, karena ini radio frekuensinya besar, didengar oleh seluruh masyarakatnya. Tapi ingat bahwa filosofi yang saya tadi bilang, ada sebelum kamu tulis kakak sudah baca, karena ini semua sudah dibaca, sudah dipetakin, tinggal di mana titik-titik untuk mereka naikin ke permukaan. Kalau ini yang terjadi terus, ya kita tidak berbeda dengan warga bangsa yang ada di daerah Timur Tengah sana yang perang terus. Kita tidak beda jauh dari mereka, dan justru mereka menyerang pemerintah. Disitulah titik kelemahan. Kalau kelompok-kelompok ini udah menyerang pemerintah udah dilemahkan, ya tidak beda jauh dengan saudara-saudara kita yang di Timur Tengah, karena pemerintah di sana tidak terlalu tegas. Justru kelompok-kelompok yang bikin powerful di bawah. Hari ini kita bisa lihat apa, mereka bahagia enggak, mereka hidup dengan peperangan terus. Jadi hal-hal semacam ini harus publik Indonesia sebagai warga bangsa kita harus memperhatikan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.